Namanya juga awal pertemuan antara Harris Kui dengan Queenie. Inilah pembelajaran agama Islam pertama yang disampaikan Harris Kui kepada Queenie, bahwa di dalam ajaran agama Islam tidak diperkenankan untuk berkunjung ke tempat maksiat seperti itu. Begitu kira-kira. Oke, buat pembelajaran ya. Yang jelas aku nggak tahu bahwa ini tidak baik untuk umat Islam. Tampak ekspresi Queenie seperti menjulurkan lidah, kemudian memencengkan mulut. Ya, karena tidak tahu. Tapi beda dengan sekarang setelah Queenie tahu tentang apa itu ajaran agama Islam, apa yang dilarang, apa yang diwajibkan, doa, apa yang harus dilakukan. Nah, seperti kita dengar tadi, sampai Harris beberapa kali mengatakan, ini tidak baik. Yang paling lucunya lagi, tadi kan Harris lari dari diskotik itu pada awal mulanya dan mengatakan, "Loh, ini seperti di Braga, Bandung." Katanya, lihat, ini seperti di Masjid Agung begitu pertama kalinya. Tapi setelah masuk ke dalam ternyata, itu baru mukanya saja. Kalau sudah masuk ke diskotik, mungkin lebih heboh lagi. Baru lihat mukanya saja. Maksudnya muka dari diskotik itu penampilan gerbang pertama, itu dia sudah lari ketakutan. Ya, namanya juga negara komunis ya. Nah, pembentukan hotelnya. Dan nanti malam aku bakal ketemu sama streamer TikTok, temennya si En. Katanya namanya Kinoi atau Nichoi. Aku juga nggak tahu nama aslinya yang mana. Ya, kita datangin aja, kita seru-seruan. Yeah, I think it's gonna be fun. This is definitely my new experience doing this kind of vlog. And I hope you guys will enjoy it, although this is my first vlog ever. So, you know, you can't really expect anything or a lot of things from me at the moment. But yeah. Harris? Apa? Hinoi, oh my gosh, Harris. Vietnam, negara yang sering kalian juluki sebagai negara Nguyen. Tahukah kalian jika Vietnam adalah salah satu dari sedikit negara di dunia ini yang pernah mengalahkan Amerika Serikat di dalam perang? Kalian ketahui jika Vietnam adalah negara komunis dan memiliki banyak hal unik di dalamnya. Contohnya, di sini ada yang namanya Pasar Cinta. Apaan tuh? 162.879 jumlah penduduk yang beragama 96.208.984 jiwa. Agama dianut Queenie bisa dilihat dari cara beribadahnya, seperti tadi. Apakah identik dengan cara berpakaian dan juga keartisannya? Tapi jangan tercengang melihat TikTok Queenie di tahun 2019. Tahun 2020, tahun 2022, keartisannya di Vietnam cukup glamor. Hal ini, sepertinya, tidak sejalan dengan yang Harris Kui katakan, penontonnya saat itu hanya puluhan penonton saja. Padahal penampilannya glamor yang dikatakan Harris Kui, video dan penampilan pakaian modern gaya Eropa seeksekutif ini hanya ditonton puluhan penggemar di Vietnam saat itu. Admin sangat percaya pada pernyataan Harris Kui. Mengapa? Video dan pakaian yang ditampilkan Queenie tahun 2019, tahun 2020, 2021, tahun 2022, dan awal tahun 2023, begitu luar biasa, sekelas dengan pakaian artis papan atas di Indonesia. Tentu saja, para netizen juga sudah tahu ya apa sih sebenarnya agamanya Queenie. Tadi kan kita sudah berbicara tentang sejarah, tentang politik negaranya. Tetapi yang akan kita bahas sekarang ini bagaimana kok perkembangan. Di negara komunis memang ajaran agama itu tidak mendapatkan perhatian khusus untuk diajarkan kepada generasi muda. Oleh sebab itu wajarlah jika Queenie berpenampilannya seperti yang kita ceritakan tadi, berbeda sekali dengan sekarang. Pengaruh kekuasaan Cina dan Mongol memang sangat terasa di negeri ini. Walaupun terus terang saja ketika melawan Amerika Serikat saja, ternyata Vietnam berjaya. Ketika ini, lebih dari 100.000 tentara Mongol diperangkatkan. Namun naasnya, pasukan Mongol kembali mengalami kekalahan dan banyak yang terbantai. Hal ini Viet menjadi salah satu dari sedikit kerajaan di dunia yang berhasil mengalahkan pasukan Mongol. Wih, hebat juga ya teman-teman. Wilayah ini terus diperintah oleh kerajaan lokal hingga pada tahun 1406, dinasti Ming di China melakukan invasi dan mereka berhasil menaklukkan wilayah ini setahun kemudian. Sayangnya,
Rapat cuan di sini terus menggelorakan perlawanan dan terjadi banyak pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan Lam Son. Dinasti Ming akhirnya dapat diusir pada tahun 1428. Terlepas dari negara, itu ideologinya apa, selagi memberi kebebasan, ketentraman, dan kenyamanan untuk mencari harta kekayaan, mencari ridho Allah, dan diberi kebebasan untuk beribadah seluas-luasnya. Tampaknya aman-aman saja ya, seperti yang akan kita tonton berikut ini. Melalui TikTok, orang-orang komunis di negara Vietnam kini berbondong-bondong mempergunakan hijab dan datang di Indonesia seperti Kueni yang kita lihat di video berikut ini. Cinta itu memang indah di hati yang sunyi. Cinta selalu ada, tempat sepi atau ramai. Di puncak gunung tinggi, di lembah yang dalam, cinta mengalir deras dimanapun ketemu.